jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Allah. Tindakan ini menurut saya kurang beradab ya. Karena Allah memberitakan kepada kita itu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Allah ini tidak melakukan itu. Justru tindakannya menyakiti perasaan warga masyarakat. Saya pastikan bukan orang Lumajang. Oh, bukan orang Lumajang. Saya pastikan bukan orang Lumajang, dan ini orang yang datang dari luar. Apapun motifnya, soal motif ke Lumajang menjadi bagian dari relawan, saya tentu kecewa dengan tindakan itu, dan itu melanggar tata nilai yang saat ini kami hidup berdampingan bersama dengan seluruh agama, seluruh suku yang ada di Kabupaten Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sofyan Hadi di channel Kopi Sofi, channel yang penuh dengan inspirasi dan kreasi. Hari ini kita akan membahas tentang seorang pria yang melakukan aksi intoleran di Kabupaten Lumajang, yaitu di mana pria tersebut membuang sesajen yang ada di lereng Gunung Semeru, di mana hal itu kemudian dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap adat istiadat atau budaya yang ada di daerah tersebut. Saya tidak akan membahas siapakah laki-laki itu, bagaimana dia melakukan hal itu dan segala macam, karena kejadian ini sudah beberapa hari yang lalu dan sudah banyak channel yang membahas ya, banyak situs-situs berita yang memberitakan tentang pemuda tersebut ya. Yang jelas dia adalah bukan orang asli Lumajang, dan dia merupakan pendatang yang sempat kuliah di Jogja juga katanya dan segala macam. Yang jelas bagi saya pribadi, pemuda tersebut tentunya memiliki pemahaman keagamaan yang sedikit berbeda dengan pemahaman keagamaan bangsa Indonesia secara umum ya. Kenapa? Karena agama itu seharusnya kan menjadi rahmat bagi semesta alam, bisa mendatangkan kedamaian, ketenangan, kerukunan terhadap manusia secara umum, bukan hanya bagi pemeluknya. Tetapi ketika agama kemudian hadir menjadi sesuatu yang menyeramkan, menindas terhadap yang lain, itu rasanya sebuah, ya bukan ajaran agamanya yang salah, tetapi mungkin pemahaman dari orang atau dari umat tersebut yang salah terhadap inti atau nilai ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Saya menarik untuk berbicara tentang betapa bangsa Indonesia ini sebenarnya adalah bangsa yang beraneka ragam, baik secara adat, budaya, suku, kemudian agamanya juga ya, yang resmi diakui oleh pemerintah itu ada 6 agama. Bagaimana kita hidup di antara keberagaman yang seperti ini? Nah, ini yang penting, yang harus menjadi prinsip dan kesadaran untuk kita semua. Bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia hidup dalam keanekaragaman, dan bagaimana kita sebagai umat beragama, sebagai muslim misalnya, hidup di antara keanekaragaman yang ada seperti ini. Bukan hanya beraneka ragam budayanya, tetapi agama yang memiliki ritual-ritual yang berbeda. Ya, agama lain yang memiliki ritual-ritual yang berbeda. Bagaimana kita hidup di daerah yang seperti ini? Satu jawabannya ialah dengan moderasi beragama. Ya, bukan moderasi agama ya, tapi moderasi beragama. Cara beragama yang moderat, yang di tengah-tengah, yang memahami agama itu secara netral, kemudian berpikir lebih bijaksana, sehingga dengan adanya perbedaan ini tidak membuat seseorang merasa paling benar, merasa paling baik, merasa paling ahli masuk surga, kemudian menjelek-jelekan yang lain. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Alisa Wahid dalam cuitannya di Twitter ya, bahwa meyakini bahwa sesajen itu adalah perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, keluar dari agama Islam, itu tidak masalah. Tetapi ketika kita memaksakan keyakinan itu terhadap orang lain yang juga sudah punya keyakinan berbeda, itu yang bermasalah. Memaksakan dalam hari ini bukan berarti kita membenarkan ya. Jadi maksud saya, kita memang tidak boleh memaksakan, tetapi mungkin bukan berarti kemudian kita membenarkan ya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi ini sebenarnya
hanya masalah teknis, hanya masalah cara bagaimana kita berdakwah. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lumajang juga menanggapi kasus tersebut. Ini adalah sesuatu yang kurang beradab ya. Artinya bukan kemudian salah total, karena mungkin saya pribadi juga yakin niat dari pemuda tersebut itu baik ya, ingin menyampaikan bahwa sesajen itu syirik, itu mendekati kekufuran dan itu salah, tidak diajarkan oleh Islam. Mungkin dia punya paham seperti itu. Tetapi masyarakat di sana kan punya alasan yang lain, dan saya juga tidak tahu apakah itu masyarakat memang yang beragama Islam atau beragama Hindu yang melakukan sesajen itu, karena memang saya punya beberapa kenalan di sana, katanya di daerah tersebut memang ada beberapa masyarakatnya yang beragama Hindu, dan yang jelas ada kepercayaan, aliran-aliran kepercayaan juga di sana yang terkait dengan kepercayaan agama Hindu, meskipun mungkin mereka adalah umat Islam. Tetapi cara kita, bagaimana kita menyampaikan maksud tujuan kita, dakwah kita, itu harus disampaikan dengan cara yang benar, bilisani qaumihim, dengan bahasa mereka, dengan sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Tidak kemudian kita langsung mentang-mentang kita merasa benar langsung bilang haram, ini haram, takbir dan lain sebagainya. Ini rasanya yang belakangan ini menjadi permasalahan di negeri kita, ya. Bukan hanya kasus sesajen di Semeru, tapi apapun yang terjadi beberapa tahun terakhir sejak tahun 2017 kalau tidak salah ya, masalah penistaan agama si Ahok, itu kita mulai kerukunan kita, nilai-nilai persatuan dan kesatuan kita di Indonesia ini mulai cedera, mulai tercoreng ya. Banyak sekali kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, yang mengatasnamakan komunitas dan lain sebagainya, dengan mudahnya membuat pernyataan, kemudian melakukan aksi yang mengancam kebinekaan yang ada di Indonesia. Ada masalah yang kemudian terlalu dibesar-besarkan, artinya bukan kemudian masalah itu kita anggap sepele ya, tetapi ada cara mungkin yang seharusnya lebih baik dilaksanakan dengan lebih dewasa, lebih bijak, sehingga tidak memunculkan potensi-potensi perpecahan, tetapi malah yang dipilih cara-cara kekerasan, cara-cara pemberontakan yang kalau kita misalnya pahami lebih mendalam, itu lebih mendekati kepada pemahaman keagamaan yang radikal. Karena tidak mungkin agama yang pemahamannya tidak radikal akan melakukan hal-hal seperti itu ya. Meskipun di satu sisi lain mereka menolak untuk dianggap sebagai orang yang radikal, karena radikal identik dengan terorisme dan mereka bukan teroris katanya. Menurut saya teroris bukan hanya pelaku bom, tetapi orang yang bisa memberikan rasa takut, ancaman terhadap orang lain, itu saya kira adalah sebuah bentuk teror, dan orang yang melakukan itu adalah teroris, mengancam keamanan, mengancam kerukunan, mengancam kehidupan dan lain sebagainya. Tidak harus dengan bom, tapi juga dengan kata-kata, dengan cacian, bahkan juga dengan tindakan seperti yang dilakukan oleh pria tersebut di Kabupaten Lumajang ya, dengan sesajen itu. Dalam hal dakwah kita bisa mencontoh Wali Songo yang sudah sukses membuat Islam itu menjadi agama mayoritas di Indonesia. Wali Songo berdakwah hingga saat ini, kemudian kita bisa melihat ada banyak peninggalan-peninggalan Buddha dan Hindu, candi-candi yang masih kokoh berdiri. Itu adalah peninggalan-peninggalan dari agama selain Islam ya, tetapi kita bisa lihat semuanya masih utuh ya. Padahal Wali Songo menyebarkan agama Islam, tentunya paham mereka apa itu syirik, apa itu bid'ah. Saya yakin karena banyak dari antara mereka itu yang ada yang dzurriyyah Rasulullah, ada yang memang dari kalangan habaib, dan mereka pasti lebih paham bagaimana berdakwah, bagaimana caranya mengajak kepada agama Islam ya, masuk kepada agama Islam, dan konsep berislam, beragama secara kafah itu saya yakin Wali Songo paling paham, paling tahu itu. Tetapi kita lihat ada banyak sekali candi-candi di Indonesia yang masih utuh. Artinya apa? Yang diubah itu adalah pemikirannya, yang disentuh itu adalah hatinya.
ya. Bukan kemudian dipaksa dengan kekerasan, apalagi petentang-petenteng bilang halal haram, langsung hancurkan, kafir. Ya, kalau seperti itu saya yakin agama Islam tidak akan menyebar dan banyak seperti saat ini. Apalagi yang kita hadapi ketika masuk ke dalam Nusantara, ini memang dari awal sebelum berdirinya Indonesia, ya, masih zaman-zaman kerajaan, kita memang sudah beragam, sudah beraneka ragam, mulai dari etnisnya, ya, Arab, Cina, Melayu dan segala macam, agamanya, budayanya, semuanya kita sudah bermacam-macam dari awal, sehingga kemudian bersatu semuanya melawan penjajah dan kemudian kita merdeka. Nah, perbedaan ini yang harus kita sadari bersama dan harus kita terima, sehingga ketika ada masalah apapun bisa kita komunikasikan, bisa kita sikapi dengan lebih baik dan bijaksana. Demikian dari saya. Tetap di Kopi Sufi Channel, channel yang penuh dengan inspirasi dan kreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.